3 babi kecil. Pada suatu hari, hiduplah 3 babi kecil. Ini adalah babi yang paling muda. Dia adalah anak yang malas dan ceroboh di antara 3 bersaudara. Dia membangun rumahnya dari jerami, yang merupakan bahan yang paling mudah dan cepat didapatkan. Dia tidak memikirkan keselamatan dan kualitas. Yang dia pedulikan hanyalah bersenang-senang dan bersantai. Dan ini adalah babi yang kedua. Dia adalah anak yang sedikit lebih cerdas dan lebih hati-hati dibandingkan ketiga saudaranya. Dia membangun rumahnya dengan kayu yang lebih kuat dan kokoh daripada jerami. Dia merasa rumahnya keren, tapi dia belum menyadari bahwa rumahnya belum cukup kuat untuk menghadapi serangan serigala. Dan yang ini adalah babi yang paling tua. Dia adalah anak yang paling cerdas dan rajin di antara ketiga bersaudara itu. Dia membangun rumahnya dengan bata yang merupakan bahan terkuat. Dia sangat memperhatikan keselamatan dan keamanan, dan dia tidak ragu untuk bekerja keras demi mencapai tujuannya. Serigala besar yang jahat. Dia adalah penjahat utama dalam cerita itu. Dia merasa lapar dan serakah, dan dia berencana untuk memakan 3 babi kecil untuk makan malamnya. Dia memanfaatkan kecerdikan dan kekuatannya untuk berusaha merobohkan rumah-rumah mereka dan menangkap mereka. Pada suatu hari, ada 3 babi kecil yang ingin membangun rumah mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk berpisah dan mencari bahan terbaik untuk rumah masing-masing. Babi termuda malas dan memilih untuk membangun rumahnya dengan jerami. Babi tengah sedikit lebih cerdas dan memilih untuk membangun rumahnya dengan tongkat. Babi tertua adalah yang paling cerdas dan memilih untuk membangun rumahnya dengan batu bata. Babi yang paling muda, ia memandang sekeliling hutan dan melihat banyak jerami berserakan di tanah. Ia berpikir, ini sempurna. Aku bisa memanfaatkan jerami ini untuk membangun rumahku. Ia mengumpulkan jerami sebanyak mungkin dan membawanya ke tempat yang datar dan terbuka. Ia tidak terlalu memikirkan fondasi yang kuat atau lokasi yang aman. Yang ia inginkan hanyalah menyelesaikan rumahnya dengan cepat. Dia cepat-cepat membangun rumah jerami yang ramping, membuat lubang untuk pintu dan jendela, menambahkan lebih banyak jerami di atap, dan menghiasnya dengan beberapa bunga dan dedaunan. Sedangkan babi yang sedang, ia memandang sekeliling hutan dan melihat banyak kayu berserakan di tanah. Ia berpikir, ini lebih baik. Aku bisa memanfaatkan kayu-kayu ini untuk membangun rumahku. Rumah ini akan jauh lebih kuat dan kokoh dibandingkan dengan yang terbuat dari jerami. Ia mengumpulkan kayu sebanyak mungkin dan membawanya ke tempat yang sedikit lebih tinggi dan lebih kering. Dia membangun rumah dari kayu, memaku kayu-kayu itu ke rangka, dan mengisi celah-celahnya dengan lebih banyak batang kayu, menyisakan beberapa ruang untuk pintu dan jendela, serta menghiasinya dengan pita dan balon. Sedangkan babi yang paling tua, ia memandang sekeliling hutan dan melihat banyak batu bata berserakan di tanah. Ia berpikir, ini sempurna. Aku bisa memanfaatkan batu bata ini untuk membangun rumahku. Ini akan menjadi tempat yang paling aman dan terlindungi dari segalanya. Ia mengumpulkan sebanyak mungkin batu bata dan membawanya ke tempat yang tinggi dan kering. Ia ingin memiliki fondasi dan lokasi terbaik untuk rumahnya. Dia membangun rumah dari bata, merekatkannya dengan semen, memasang kerangka kayu dengan kaca dan tirai di pintu dan jendela, serta menambahkan cerobong asap untuk udara dingin. Beberapa hari kemudian, seekor serigala besar yang jahat muncul di hutan tempat tinggal babi-babi itu. Dia merasa lapar dan ingin memakan babi-babi itu untuk makan malamnya. Dia melihat rumah jerami milik babi yang paling muda dan berpikir, ini pasti mudah. Ia mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, biarkan aku masuk. Babi yang paling muda merasa ketakutan dan menjawab, tidak, aku tidak akan membuka pintunya. Serigala pun berkata, kalau begitu, aku akan mendengus dan meniup rumahmu. Serigala itu mengeram, dan dia mengeluarkan asap dan meniup rumah jerami itu sampai runtuh. Babi termuda berlari secepat mungkin ke rumah kayu milik babi tengah. Serigala mengikutinya, dan dia melihat rumah kayu milik babi kedua. Serigala besar yang jahat berpikir, ini mungkin agak sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dia mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, izinkan aku masuk. Babi terlihat sangat ketakutan dan berkata, tidak, jangan masuk rumahku. Serigala menjawab, kalau begitu, aku akan mendengus dan menggembungkan, lalu aku akan menerbangkan rumahmu. Serigala mengeram.
Dan dia mengeluarkan asap dan meniup rumah dari ranting-ranting pohon itu hingga runtuh. Babi termuda dan babi tengah berlari secepat mungkin ke rumah bata babi tertua. Serigala mengejar mereka dan dia melihat rumah bata babi tertua. Serigala besar yang jahat berpikir, ini akan sangat sulit, tapi aku tidak akan menyerah. Dia mengetuk pintu dan berkata, babi kecil, izinkan aku masuk. Babi tertua yang pemberani berkata, tidak, jangan sentuh rumahku. Serigala menjawab, kalau begitu, aku akan mendengus dan mengembungkan, lalu menerbangkan rumahmu. Serigala itu mendengus dan mencoba merobohkan rumah bata itu. Tapi, sekuat apapun ia berusaha, ia tak bisa menghancurkan bata-bata itu. Serigala besar yang jahat, ia sangat marah dan frustrasi karena tidak bisa merobohkan rumah bata itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari cara lain agar bisa masuk. Ia mendongak dan melihat cerobong asap di atap. Dalam hati, ia berpikir, mungkin aku bisa memanjat cerobong asap dan menyelinap ke dalam rumah. Babi itu tidak akan melihatku datang. Dia berlari ke belakang rumah dan melompat ke pohon. Dia memanjat pohon dan mencapai atap. Dia merangkak menuju cerobong asap dan mengintip ke dalam. Dia melihat lorong gelap dan sempit yang mengarah ke perapian. Babi yang tua, sangat pintar dan waspada. Dia mendengar suara langkah kaki serigala di atap dan menebak apa yang sedang dipikirkan. Ia langsung berlari ke dapur dan mengisi panci besar dengan air. Setelah itu, ia meletakkan panci di atas kompor dan menyalakan api. Ia menunggu airnya sampai mendidih. Serigala itu tidak menyadari bahwa ada panci berisi air mendidih di perapian. Ia mengira telah menemukan cara yang pintar untuk masuk ke rumah. Serigala besar yang jahat tersenyum nakal dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan mengejutkan babi itu dan memakannya untuk makan malamku. Dia merunduk ke cerobong asap dan meluncur turun. Namun, saat ia sampai di dasar, ia merasakan nyeri yang sangat hebat di seluruh tubuhnya. Ia baru menyadari terlambat bahwa ia telah terjatuh ke dalam panci yang mendidih. Ia berteriak dan melompat keluar dari cerobong asap. Ia berlari meninggalkan rumah, melolong karena kesakitan dan ketakutan. Ia tidak pernah kembali. Mereka sangat berterima kasih kepada babi yang paling tua karena telah menyelamatkan mereka dari serigala. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka dalam membangun rumah itu bodoh dan ceroboh. Keesokan harinya, babi yang paling tua mengajarkan saudara-saudaranya bagaimana cara membangun rumah dari bata. Ia menunjukkan kepada mereka cara mengumpulkan bata, merekatkannya, membuat pintu dan jendela, serta menghias rumah. Mereka saling berpelukan dan merayakan kesuksesan mereka. Mereka hidup bahagia selamanya di rumah bata mereka.